بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين dan muslimat, ikhwani wa akhwati fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Nikmatul Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kami lanjutkan pembahasan dari masalah akidah, yaitu yang berikutnya, ma makna Islam, apa definisi Islam, apa arti Islam. Maknahu, artinya adalah al-Islam, atau yang sebelumnya kam maratibu dinil Islam, berapa tingkatan agama Islam. Bahwa tingkatan agama Islam ada 3. Yang pertama al-Islam, kemudian yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Kemudian yang pertama, ma makna Islam, apa arti Islam. Al-Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Tentunya dengan 3 tauhid yang dijelaskan para ulama. Yang pertama ar-rububiyah, mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, ada Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menyehatkan, Allah yang mendatangkan penyakit. Tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua al-uluhiyah, mengesahkan bahwa Allah yang berhak disembah, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dia tujuan para nabi rasul diutus oleh Allah. Tujuan para nabi dan rasul diutus oleh Allah mengajak manusia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah," dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. An i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kemudian yang ketiga tauhidul asma'i was sifat, meyakini atau mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, 99 nama bahkan lebih. Nabi katakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhal jannah, siapa yang menghafalkannya, siapa yang menghitungnya, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, menghitungnya maksudnya adalah menghafalkannya, kemudian meyakininya dan mengamalkannya. Dikatakan dakhal jannah, maka dia pasti masuk surga. Kemudian ikhwani fi azzakumullah, Islam artinya al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan taat kepadanya. Tunduk dan patuh kepada Allah dan taat kepadanya. Wal khulus minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Inilah dia makna Islam. Jadi Islam itu adalah kita mentauhidkan Allah, kita tunduk dan taat kepada Allah, kemudian kita berlepas diri dari menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapakah orang yang paling bagus agamanya dari orang-orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah." Siapa yang pasrah kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dia dalam keadaan baik, beriman, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Lam fisam laha, tidak bisa diputuskan, tidak bisa dicerai-beraikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu." Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kalian. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar yang buruk kepada orang-orang yang menolak. Naam, ikhwani fi azzakumullah, ini dia makna dari al-Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, pasrah dan tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid adalah tujuan diciptakannya kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah tauhid. Dikatakan wa a'dhamu ma amara Allah bihi tauhid. Ibadah yang paling tinggi, yang paling besar, perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma naha anhu syirik, dan yang paling besar larangan Allah adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, jamaah Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka akan diampuni dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, kita datang kepada Allah dengan membawa akidah yang benar, tauhid kepada Allah, diampuni dosa kita. Nabi sebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya ibadi," wahai hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, "innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai hamba-Ku, kata Allah, selama engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, engkau minta ampun kepadaku, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibadi, law balaghat dhunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai hamba-Ku, kata Allah, seandainya dosa kalian sampai langit, setinggi langit, kemudian kalian datang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai hamba-Ku, kata Allah, seandainya kalian membawa sepenuh bumi dari dosa, thumma laqitani, kemudian kau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukanku dengan sedikit, dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang serupa. Maka jamaah rahimahullah, sebesar apapun iman dalam hati kita, tauhid dalam hati kita, ada jaminan masuk surga. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah, sebesar biji dzarrah dari keimanan, dari tauhid.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka keamanan, bagi mereka rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Coba lihat ayat ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, amanu wa wahadullah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka rasa aman. Rasa aman di mana? Kata para ulama tafsir rahimahumullah taala, al-amnu fid dunya wal akhirah, rasa aman di dunia dan di akhirat. Dan rasa takut yang paling besar itu ketika sakaratul maut. Rasa takut yang paling besar itu ketika sakaratul maut. Sehingga tidak ada orang manusia kecuali mereka takut menghadapi kematian. Allah berfirman, yakrahul maut, hambaku benci kematian, tidak senang dengan kematian. Wa akrahu masa'atah, dan aku pun tidak senang menyakiti mereka. Tapi tidak ada jalan untuk kita sampai kepada Allah, sampai kepada hari akhirat, kecuali lewat pintu kematian. Tidak ada jalan untuk masuk ke alam akhirat kecuali lewat pintu kematian. Dan itu sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Itu ujung dari kehidupan kita. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, waktu dia sakit parah, dikisahkan oleh putranya Abdullah, jika sakit parah, ya, maka ditalqin oleh keluarganya, termasuk putranya Abdullah, putranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Katakanlah, wahai ayah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Imam Ahmad? La, belum, tidak. Putranya, anak-anaknya mengatakan, wahai ayah, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, talqin. Nabi alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Wahai ayah, ucapkan la ilaha illallah. Imam Ahmad mengatakan belum, la, tidak, belum. Orang-orang kaget melihat Imam Ahmad, orang yang saleh, ulama, diajari mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Ketika sakit parah, sudah tidak sadar, maka dia pun sadar, dan itu bukan akhir dari kehidupannya. Dia pun sadar. Kemudian ditanya, wahai ayah, ketika engkau sakit dan tidak sadarkan diri, kami mengucapkan la ilaha illallah, sementara engkau mengatakan tidak, belum. Ada apa? Imam Ahmad mengatakan, sungguh datang syaitan kepadaku. Dia berdiri dekat kakiku. Syaitan berdiri di dekat kakiku, dan syaitan ini mengatakan, wahai Ahmad, hari ini engkau telah selamat dari gangguan kami. Hari ini engkau telah selamat dari gangguan kami para syaitan. Hari ini engkau hebat, engkau menang, engkau selamat. Itu kata syaitan kepada Imam Ahmad. Maka aku pun menjawab syaitan. Aku mengatakan, belum, aku belum selamat. Tidak. Yang aku jawab, wahai anakku, adalah syaitan tadi, bukan kamu. Aku mengatakan tidak kepada syaitan. Artinya apa? Posisi, kondisi yang paling menakutkan ketika seorang hamba sakaratul maut, ketika didatangi oleh ajal yang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Waktu yang paling menakutkan, saat yang paling menakutkan, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Hatta idza balaghatil hulqum, ketika nyawa manusia sudah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, kalian melihat mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid, kami lebih dekat kepada mereka dari kalian, dari urat leher mereka. Itulah kondisi yang sangat menakutkan, yang mengkhawatirkan.
Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, Allah katakan alladzina amanu, orang-orang beriman, mentauhidkan Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka rasa aman, bagi mereka kebahagiaan, bagi mereka rasa aman. Ulaika lahumul aman, bagi mereka rasa aman, bagi mereka ketenangan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Bagi mereka rasa aman, kata para ulama tafsir, aman di dunia indal ajal, ketika mereka didatangi oleh ajal, sakaratul maut, kondisi yang sangat menakutkan. Kemudian yang kedua, al-amnu, mereka merasakan aman di akhirat. Ketakutan yang paling besar di akhirat adalah ketika seorang berada di padang mahsyar. Al-faza'ul akbar, Allah katakan al-faza'ul akbar, ketakutan yang sangat besar. Allah berfirman wal tafatis saqu bis-saq. Ya, yang pertama ketakutan ketika sakratul maut, Allah katakan wal tafatis saqu bis-saq, ketika betis mereka sudah tidak bisa bergerak lagi. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Rabb mereka lah mereka dikembalikan. Kemudian ketakutan yang kedua di padang mahsyar, al-faza'ul akbar, dan orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman, ketenangan. Nah, jamaah Allah, inilah dia, yaitu bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana Islam. Al-Islam huwa, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun masalah kita, serahkan urusan kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Tidaklah ada sesuatu kecuali Allah yang mentakdirkan. Ya, ada musibah, kita yakin bahwa Allah yang mentakdirkan. Kemudian ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Apapun nasib kita, ya kita serahkan. Ada orang kesusahan dalam mencari nafkah, dia datang ke dukun, dia minta pelaris, ya supaya laris. Atau dia mau apa? Supaya lulus sekolah, dia minta apa itu? Supaya dia bisa lulus. Ya, bahkan yang sialnya, ya ada orang mau nyuri, minta dulu kemana? Ke dukun, atau dia meramal. Dia dapat dua dosa. Yang pertama dosa mencuri, yang kedua dosa syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia sakit, diganggu oleh syaitan atau sihir dan sebagainya, dia minta ke tukang sihir, tidak boleh. Nabi alaihi wassalam sebutkan bahwa ya melepaskan sihir dengan sihir ini haram. Tapi melepaskan sihir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu namanya nushrah. Halus sihir bi sihrin mithlih, melepaskan sihir dengan sihir yang serupa, itu min amali syaitan, perbuatan syaitan. Bersabar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tadarru, merendah diri kepada Allah. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, fa ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa. Huwal awwal wal akhir, dialah Allah yang pertama. Laisa qablahu syai', tidak ada sebelum Allah. Huwal awwal, dialah Allah yang awal, yang pertama. Laisa qablahu syai'un, tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, laisa ba'dahu syai', dialah Allah yang terakhir, tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, dialah yang akhir, tidak ada setelahnya. Wal zahir, dia maha perkasa, laisa fawqahu syai', tidak ada yang di atas Allah.
wal batin, dialah yang maha tersembunyi. Laisa dunahu syai', tidak ada yang bisa bersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal zahir, dialah Allah yang maha perkasa. Laisa fawqahu syai', tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wal batin, Allah maha tersembunyi. Laisa dunahu syai', tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini. Itulah dia tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia makna Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah madalil ala syumulihi ad-din kullihi 'inda al-itlaq, bahwa agama Islam adalah agama yang menyeluruh. Tidak ada manusia dan jin mendengarkan Islam telah datang kecuali wajib masuk Islam. Siapapun mereka. Tidaklah ada manusia, jin yang mukallaf dimanapun mereka kecuali mereka wajib masuk Islam. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kemudian Nabi alaihi wassalam bersabda, "La yasma'u ahadun bi yahudiyyun wala nasrani." Tidaklah mendengarkan aku diutus baik orang-orang Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian mereka tidak beriman, illa kana min ahlin nar, kecuali mereka diancam neraka oleh Allah. Kemudian Islam ini akan terasing. Badal Islamu ghariban, Islam ini akan dianggap asing, aneh, asing, bahkan oleh pemeluknya sendiri. Wa sayaudu ghariban, dan Islam ini akan kembali asing nanti, kama bada'a, sebagaimana awalnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali sunnah-sunnah yang kita belum ketahui dari ajaran Rasulullah SAW. Kemudian Islam ini disebutkan tadi di awal ada 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam itu sendiri, kemudian al-iman, kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Ihsan. Apa definisi masing-masingnya? Kita lihat pada hadis Jibril alaihissalam ketika dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadhis thiyab, yang sangat putih pakaiannya. Yang sangat putih pakaiannya. Seorang laki-laki yang sangat putih bersih pakaiannya. Ya. Dan ahabbus thiyabi ila Allah, pakaian yang paling dicintai oleh Allah adalah warna putih. Ya, yang tidak yang makruh memakainya adalah warna kuning yang mengkilat, ya, kemudian merah yang mengkilat, ya, atau loreng yang mengkilat. Yang paling dicintai oleh Allah adalah putih. Maka diperintahkan mengkafani dengan warna putih. Pakaian ahli surga, ahli jannah adalah khudr, hijau. Pakaian ahli jannah adalah hijau. Allah berfirman, "Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq." Pakaian mereka ahli jannah adalah dari pakaian sutra yang berwarna hijau. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, bersih. Syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar. Rambutnya sangat hitam, menunjukkan dia masih muda. Bajunya sangat putih, berarti dia orang dekat, bukan orang jauh. Karena bagi orang Arab, kalau orang jauh pasti pakaiannya, kalau dia putih pasti kotor. Karena kenapa? Safarnya, berjalannya menggunakan unta, pasti kena debu dan sebagainya. Ini pakaiannya putih bersih, berarti dia orang dekat saja, orang sekitar orang sekitar saja. Kemudian rambutnya sangat hitam,
Tidak ada compang-camping, tidak ada acak-acakan, tidak berdebu. Berarti dia orang dekat juga. Kalau seandainya dia orang jauh, pasti rambutnya berdebu, acak-acakan. Syadidu sawadis sya'ar. Ya. Rambutnya sangat hitam. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita memperhatikan rambut kita. Jangan dibiarkan rambutnya acak-acakan, compang-camping. Ya, tidak diurus. Maka diperintahkan apa? Nabi alaihi wassalam kalau dia bersisir, lihat kalau Nabi keluar seperti orang penjual minyak wangi, penjual minyak rambut, rambutnya rapi disisir. Ya, rambutnya rapi disisir. Kemudian syadidu sawadi sya'ar, la yura alaihi atharus safar. Namun tidak ada tanda-tanda orang musafir. Dia tidak ada tanda-tanda orang musafir, padahal wala ya'rifu ahadun minna. Namun tidak ada yang kenal orang ini. Tidak ada tanda-tandanya musafir karena pakaiannya bersih, rambutnya bersih. Namun tidak ada yang kenal siapa dia. Hatta jalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia sandarkan kedua lututnya kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, diletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Yaitu dengan duduk yang rapi di hadapan majlis ilmu. Wa qala ya Muhammad, kemudian dia bertanya, dia wahai Muhammad. Kemudian dia bertanya, laki-laki ini bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Orang ini bertanya, dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan tidak ada yang berani memanggil Nabi dengan namanya sendiri kecuali dua orang. Yang pertama orang Badui, yang kedua orang yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani dari para sahabat memanggil Nabi dengan namanya sendiri, Muhammad, kecuali dua. Yang pertama Badui. Kalau Badui memang kasar memang. Ya. Orang-orang yang kasar Badui ini. Kemudian yang kedua orang yang tidak kenal. Nah, orang ini sepertinya enggak kenal. Kalau kita bilang apa, seandainya dia mengenal Nabi, enggak mungkin dia memanggil Nabi dengan nama Muhammad. Tapi dia memanggil Nabi sallallahu dengan ya Muhammad. Dan kita kaum muslimin dilarang memanggil Nabi sallallahu dengan nama wahai Muhammad. Tapi kita panggil apa? Ya Rasulullah. Allah berfirman, la taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian panggil Nabi seperti panggilan teman-teman kalian, tapi panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, kemudian orang ini mengatakan, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, tunaikan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji jika engkau mampu. Qala sadaqta, orang ini mengatakan, engkau benar ya Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami pun lebih heran lagi. Kami pun tambah heran. Dia bertanya tapi dia yang mengatakan benar. Berarti dia menguji atau dia mengajar. Kami tambah heran, dia bertanya dan dia yang membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah, iman adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, yang kelima beriman kepada yaumul akhir, hari akhir. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarri, beriman kepada takdir yang buruk dan yang baik. Insyaallah nanti kita rincikan masalah ini. Kemudian dia mengatakan, shadaqta, engkau benar. Akhbirni 'anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, an ta'budallah,
engkau sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah melihat. Hadis ini mengatakan seolah-olah melihat, bukan seolah-olah membayangkan Allah dengan sesuatu. Tidak. Seolah-olah melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh membayangkan bagaimana Allah. Semua ada di benak kita tentang Allah. Itu bisikan dari syaitan, tidak ada. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh di hatiku terbesit sesuatu yang seandainya aku dijatuhkan dari langit ke bumi, itu lebih aku cintai, lebih ringan bagiku dari bisikan ini ya Rasulullah. Bisikan apa itu? Bisikan siapa yang menciptakan Allah? Ya, bisikan siapa yang menciptakan langit? Hati mengatakan Allah. Yang menciptakan bumi? Allah. Yang menciptakan lautan, daratan? Allah. Syaitan akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Itu bisikan syaitan. Kalau datang bisikan seperti itu, maka segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berludah ke kiri. Sahabat ini mengatakan demikian, maka Nabi katakan, dzaka sharihul iman, itu tanda iman. Itu tanda iman dalam hatimu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi sebutkan tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalau seandainya tidak mampu demikian, fa innahu yaraka, engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Engkau yakin bahwa Allah melihat. Kita merasakan jamaah Allah bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada. Allah melihat kita, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu dia ihsan. Kemudian orang ini bertanya lagi, akhbirni 'anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Engkau yang bertanya dan aku yang kau tanya, kita sama-sama tidak mengetahui. Kita sama-sama tidak mengetahui. Maka tidak ada yang mengetahui hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kalau ada yang mengatakan dia tahu hari kiamat, tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, bohong. Itu syaitan. Dia berbohong. Ya. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat sampai Jibril alaihissalam. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha, banyaknya budak yang melahirkan tuannya. Banyaknya budak-budak yang melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Yaitu ada seorang laki-laki, dia membeli budak, kemudian dia campuri lahir anaknya, maka anaknya ini bebas. Anaknya bukan budak tapi menjadi tuan bagi ibunya. Kemudian makna yang kedua, banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat banyak orang-orang yang dulunya tidak bersendal, ya, al-urata, mereka tidak berpakaian, al-alah, mereka sangat miskin, ri'a asy-sya'i, bahkan penggembala kambing. Penggembala kambing paling miskin di zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin penggembala kambing kaya. Penggembala kambing harganya murah. Yang kaya itu penggembala unta. Ya, ini penggembala kambing, ri'a asy-sya'i, penggembala kambing, orang-orang miskin di pelosok-pelosok, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam pembangunan, dalam membangun. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Umar mengatakan, tsumman talaqa. Kemudian laki-laki ini yang duduk di hadapan Nabi langsung pergi dia. Kemudian setelah beberapa hari, para sahabat masih enggak tahu siapa laki-laki tersebut. Setelah beberapa hari, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Maka Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, tahu enggak kemarin yang bertanya datang itu?
Umar mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Enggak tahu. Nabi SAW mengatakan fa innahu Jibril, yang datang kemarin adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Nah, jamaah rahimahullah, ya demikian yaitu tingkatan Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Islam itu sendiri al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, taat kepada Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan menjauhi segala kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian insyaallah akan kita perincikan makna masing-masingnya. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian tentang salat, tentang zakat, tentang haji, tentang puasa. Kemudian yang berikut tentang iman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian diperincikan masalah tentang ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi akidah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.